Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Arya Dwi Putra Santoso dari kelas TKJ 2 akan menjelaskan materi sejarah agama Hindu dan Buddha Indonesia. Salah, Bu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk India dari Asia Tengah melalui celah Kaliber. Datangnya bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida, penduduk asli India dan termasuk dalam kategori ras Australoid dari sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Deccan. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman Weda dalam tahun 1500 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab dan di lembah sungai Sindhu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Deccan. Bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi yang mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Vayu, Indra, dan Siwa. Dewa tertinggi yang mereka anggap sebagai penguasa alam semesta mereka sebut Trimurti, terdiri dari Brahma, pencipta alam, Wisnu, pemelihara alam, dan Siwa. Zaman Brahmana. Zaman ini kekuasaan kaum Brahmana amat besar. Dalam kehidupan keagamaan, merekalah yang mengantarkan persembahan umat kepada para dewa. Pada zaman ini pula mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam sesuatu yang kemudian disebut Kitab Brahmana. Weda menjadi pedoman dan penyusunan tata cara upacara agama ini. Zaman Upanishad. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu pengetahuan batin yang lebih tinggi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Zaman Buddha. Zaman ini dimulai ketika putra Raja Suddhodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. 2. Agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal tersebut sesuai dengan asal kata Buddha yang berasal dari bahasa India, berarti sejati. Awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku Sakya bernama Suddhodana. Sebagai anak raja, ia dilimpahi kemewahan. Ia dilahirkan pada tahun 563 sebelum Masehi. Para pertapa meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi seorang cakrawatin maharaja dunia atau menjadi seorang Buddha. Konon Raja Suddhodana sedih mendengar ramalan tersebut, karena jika sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan menjadi yang mewarisi tahta. Untuk mencegah terjadinya ramalan itu, para pertapa menyarankan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam situasi, yakni orang tua, orang sakit, dan orang mati, dan seorang pertapa. Itu berarti ia tidak diperkenankan keluar istana. Suatu hari pada usia yang ke-29, Siddhartha menyelinap keluar dari istana ditemani seorang kusir. Dalam perjalanan, ia bertemu pengemis, orang tua yang sakit, dan orang meninggal. Hal tersebut adalah pengalaman yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Ia berpikir, mengapa semua itu terjadi? Apakah yang membebaskan manusia dan semuanya itu? Untuk mencari jawabannya, ia memutuskan untuk keluar dari istana dan berkelana sebagai pertapa.
Suatu saat sampailah ia di kota Bodh Gaya dan beristirahat di sebuah pohon Bodhi. Di sini kemudian pada saat bulan purnama, bulan Waisakha, April, Mei, ia memperoleh jawaban atas pertanyaan itu. Pengalaman itu kemudian dilukiskan sebagai pencerahan dan kesadaran sempurna. Buddha menemukan bahwa hidup ini adalah penderitaan, ketidakpuasan. Dan penderitaan atau pengalaman ketidakpuasan itu disebabkan oleh nafsu keinginan, keserakahan, ketidaksukaan, kebencian, dan kebodohan, kegelapan, kurangnya kebijaksanaan. Ada keadaan damai dan yakni tidak ada penderitaan atau pengalaman ketidakpuasan yang disebut pencerahan atau nirwana. Melalui pencerahan manusia bisa bebas dari penderitaan itu, perasaan ketidakpuasan, namun pencerahan itu dapat dicapai dengan hanya melakukan menghayati 8 jalan mulia. 8 jalan kebenaran, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perilaku benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsisten benar. Semua benar. Sepeninggal Buddha, para penganutnya menyebarkan ajaran dan lahirlah agama Buddha dengan kitab sucinya, yaitu Tripitaka, yang keripik, bukan keripik. Agama ini berkembang sangat pesat di India di bawah Raja Asoka. Semula ia beragama Hindu dari dinasti Maurya. Ia menyebarkan banyak pendeta Buddha ke seluruh wilayah kekuasaannya, bahkan sampai di luar wilayah kerajaan. Pada tahun 78 Masehi, terjadi perpecahan di antara itu penganut Buddha. Perpecahan melahirkan dua aliran, yaitu Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Ajaran dalam Buddha Mahayana lebih kompleks karena banyak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan lain, seperti agama Hindu atau Taoisme, sehingga mengenal dewa-dewi juga. Adapun Buddha Hinaya mendekati ajaran Buddha yang sesungguhnya di Indonesia, termasuk juga Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Aliran Hinayana lah yang berkembang, sedangkan aliran Mahayana lebih berkembang di Tiongkok, Korea, Taiwan, dan Jepang.